Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, tadi kita sudah menyelesaikan bahasan kita mengenai surah An-Nas ya. Nah, selanjutnya di sesi terakhir ini saya masih kesempatan kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya. Cuman karena waktunya sedikit, biasanya ada 2 orang penanya. Tapi kali ini kita hanya berikan kesempatan kepada 1 penanya yang akan dijawab oleh kedua orang guru kita. Silakan yang mau angkat tangan, yang mau bertanya angkat tangan. Silakan, silakan. Bapak boleh? Bapak, Pak, Ibu nggak apa-apa ya Pak ya? Ibu lagi dah, silakan Bu. Kata bapaknya, gue suruh angkat tangan lagi katanya. Silakan Ibu, namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Samirah dari Majelis Taklim Al-Iman wal Ihsan Masjid Jamiat Taqwa Rorotan. Ya, silakan. Saya mau bertanya Habib, kenapa jika semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah memberikan hal buruk kepada kita padahal kita udah berlindung kepadanya? Begitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah baca doa minta perlindungan tapi kok tetap kejadian hal buruk kepada kita. Kenapa gitu Habib? Silakan Habib, mungkin nanti bisa dilanjutkan juga udah Ustaz Tamami. Silakan Habib. Fadol Habib. Silakan ya, Habib. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu yang bertanya dan juga mungkin mewakili banyak orang. Saya sudah ibadah, saya sudah berdoa, saya sudah baca muawwidhatain atau muawwidhatan. Tapi kok masih juga banyak masalah, banyak godaan setan, bisikan mungkin dan sebagainya. Gimana caranya? Yang pertama, ini buat seluruhnya saran. Yang pertama, bisa jadi cara berdoanya itu tidak benar. Apa misalnya kita doa tapi nggak yakin, gitu. Benar nggak ya bisa sembuh dengan cara kalau kita nggak yakin nggak bakalan dikabul sama Allah. Ya, ana inda dhanni abdi kata Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman dalam hadis qudsi, saya itu tergantung prasangka hambaku sama aku. Kalau nggak yakin ya nggak bakalan dikabul. Kalau doa kita harus yakin, pasti insya Allah Allah kasih gitu. Ya, yang kedua bisa jadi nggak khusyuk. Ibu menghadap ke Kiai Tamami, nyampaikan sesuatu, minta sesuatu, sambil kepalanya begini. Kira-kira Kiai mau dengar nggak itu? Kita minta sama Allah, pikiran kita ini kunci, oh ada di bawah situ, oh ini anak belum di ini. Kira-kira Allah akan ridho nggak dengan orang seperti itu? Cara berdoa. Yang kedua adalah bisa jadi juga karena sikap kita yang nggak benar. Apa? Kita berdoa tapi maksiat jalan terus. Dalam hadis dikatakan asy'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama, ya Rab ya Rab, famat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Ada orang sudah berkeringat, sudah berlumur debu, minta sama Allah, ngangkat tangannya, yamuddu yadayhi, saking tingginya tangannya ke atas, ya. Ya Allah, makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, dibesarkan dari yang haram. Bagaimana Allah mau kabulkan doanya? Ya, hilangin maksiat itu. Yang ketiga adalah bisa jadi Allah ingin ubah cara hidup kita. Cara hidup kita salah, lalu sama Allah belum dikabul doanya supaya kita muhasabah terus introspeksi. Oh saya melakukan ini, saya nggak akan melakukan lagi. Langsung dikabul sama Allah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Terima kasih banyak. Silakan Ustaz Tamami. Mungkin bisa jadi ini adalah ujian buat kita semuanya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'."
Artinya bisa jadi kenapa belum diijabah. Ujian buat kita, sabarnya mungkin harus ditambah lagi. Ada contoh dari Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Yang doanya, padahal doanya cuma minta satu. Ya Allah ampuni kesalahan saya. Ratusan tahun bahkan puluhan tahun di dalam riwayat belum dikabulkan. Tapi beliau tidak pernah menyerah di dalam bab berdoa. Ingat kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Jangan khawatir Bu, ya. Pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung apa yang tadi sudah disampaikan oleh guru kita Al-Habib Nabil Al-Mustafa. Mudah-mudahan bisa menjawab seluruh daripada penasaran pertanyaan kita. Amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan juga ya Bu, semua yang punya hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, hari ini kita sudah mendapatkan banyak ilmu dari guru-guru kita. Kita sudah bisa lebih faham mengenai surah An-Nas yang sering kita baca pada saat sholat. Maka rasakan getaran surah An-Nas itu pada saat kita sholat. Fahami surah An-Nas itu untuk meyakinkan diri kita bahwa dalam kehidupan kita ada tempat berlindung yaitu Allah. Allah yang melindungi kita dari kejahatan yang datang dari luar, terlebih juga yang ada datang dari dalam diri kita. Berupa apa? Was-was. Nah karena itu di penghujung acara ini mari sama-sama kita berdoa yang akan dipimpin oleh guru-guru kita. Yang akan dipimpin oleh Habib Nabil Al-Mustafa. Dan tentunya kita harapkan semoga Allah beri keberkahan pada kita, perlindungan pada kita dan keluarga kita. Serta keselamatan fid dunia wal akhirah. Untuk itu saya persilakan kepada Habib untuk memimpin doa. Fadal Habib. Izin kita mami. Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu sekalian dan juga yang di rumah. Mari kita tundukkan hati kita sama Allah. Kita minta sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Seringkali kita dengan segala kelemahan kita, pikiran kita kemudian menjadi kemana-mana. Kemudian jadi overthinking, jadi kemudian terus akhirnya merusak badan kita, merusak hidup kita, merusak waktu kita. Padahal di balik itu ada Allah Subhanahu wa taala yang sangat sayang sama kita, sangat dekat sama kita, sangat maha mengabulkan semua doa. Mulai saat ini kaum muslimin, muslimah, arahkan semua hidup kita adalah kepada Allah. Ucapan kita inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kita aplikasikan dalam hidup. Arahkan semua sama Allah. Tawakal sama Allah. Minta sama Allah karena Allah yang maha berkuasa. Di surah An-Nas itu kita diajarkan bahwa ada jin tapi juga ada manusia yang suka yuwaswis. Membisik-bisikkan supaya kita pesimis. Berbuat maksiat, berbuat negatif, berpikiran tidak baik. Maka yuk kita kembali kepada Allah, minta kepada Allah. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana ya muqallibal qulub. Amin ya Allah. Thabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub. Sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati. Teguhkan hati kami dalam agamamu ya Allah sampai meninggal ya Allah. Dan yang maha membimbing hati, bimbing hati kami terus untuk tawakal, untuk ikhlas, untuk sabar, untuk syukur di dalam menggapai ridhamu ya Allah. Allahumma Rabbana hablana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah jadikan anak, istri, keturunan kami sebagai orang-orang yang bertakwa, perhiasan mata kami dan imam orang yang bertakwa. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى اللهم على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, rabbil alamin. Semoga dengan kajian hari ini bisa menjadikan kita manusia yang lebih baik, pemahaman kita tentang Al-Quran dan juga bisa mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kelak kita wafat semua dalam keadaan husnul khatimah. Saya David Halik undur diri. Semoga Allah beri keberkahan bagi kita. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina محمد طب القلوب ودوائها
الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها